Aku kayaknya duluan ya itu kalau nggak salah. Mungkin karena jahil kan. Terus Si temen gue itu si Sidik langsung mukul aku di kepala. Ya. Makanya aku sama dia itu dibilang saudara enggak kan, soalnya rumah jauh, kenal pun nggak kenal dari kecil, tapi kayak udah saudara gitu. Soalnya aku udah lupa arti namanya itu, masa aku lupa arti nama anakku sendiri. Nah mau nggak mau kita udah yang penting sampai di Manado aja dulu. Jadi satu malam itu kita nginap di depan rumahnya Gianluca. Si papanya Gianluca langsung bilang, sepak bola juga bukan cita-citaku sih mas. Ya ini lapangan di sudutnya rumahku itu. Jadi tiap hari aku pasti ada jadwalnya buat main motor. mungkin itu yang pertama nih soal Mas Hamisi sendiri. Nama panjang Mas Hamisi kan Wahyudi Setiawan Hamisi. Hamisi, Atau ya. sebenarnya ada tipe di Transforma kan Ramisi kan. Cuma Ramisi kayaknya ya gara-gara tipe biasa lah Pak. Tapi belum dibenerin tuh. Ya. Tapi mungkin bisa dijelasin nggak sih Mas arti nama Mas Hamisi sendiri, atau siapa sih yang ngasih dari orang tua atau seperti apa? Kalau dari arti nama Wahyudi itu, kalau Hamisi itu marga kan mas di sana. Kalau Hamisi itu pemberian orang tua, tapi aku nggak tahu juga artinya itu apa Mas Yohan ya gitu. Aku nggak cari tahu sampai ke orang tuaku. Nanya gitu. Ya nanya Wahyudi itu apa sih artinya, nggak sampai situ ya. Cuman aku biasa dipanggil kan si Koko ya, Koko sama Tole itu. Nah, kalau Koko sama Tole itu gimana tuh ceritanya tuh? Kalau Koko itu pemberian nama dari tanteku. Nah, jadi waktu aku lahir itu nama aku Wahyudi, tapi tanteku bilang panggil aja Koko gitu. Jauh banget ya. Jauh. Agak jauh Ya, memang. kalau si Tole itu Bang Hamka Hamzah yang namain. Waktu itu aku pertama gabung sama Borneo ya. Waktu itu Ada Hamka tuh sama dia ya. Ya mungkin karena aku dari Manado kan, kalau orang Manado itu anak laki-laki biasanya dipanggil Tole gitu, sebutannya laki-laki. Minahasa ya. Ya Minahasa gitu. Nah sebenarnya kalau di daerahku bukan Tole namanya, Uyo, lebih Uyo namanya. Iya, kalau cewek? Anu kalau nggak salah ya mungkin. Ya Anu mungkin. Terus dipanggil Tole lah sama Bang Hamka, mungkin karena dari Manado kan. Mulai dari situ orang udah mulai kenal Tole namanya ya. Tole ya. Tapi kalau di daerahku, di kampungku, orang lebih kenal Koko. Kalau di kampung malah Koko. Ya Koko, makanya di jersey Itu aku kan IKEAK, karena itu orang tahu Koko di sana. Saudara-saudaraku orang paling dekat biasanya panggil Koko. Nah, itu pertama kali juga tuh Mas Hamis pakai K kan? Ya sebelumnya W ya betul. Gitu. Bentuk agak seru kalau misalnya soal bahas yang marga tadi. Memang kalau misalnya di tempat Mas Hamis itu ada berapa marga sih? Yang mungkin Mas Hamis tahu kan ada Hamisi, ada itu tuh dari suku kah atau? Ya, nah kalau Hamisi itu marganya aslinya dari Maluku kalau nggak salah mas. Ya kakekku dari sana soalnya. Kalau di tempatku itu marganya marga orang-orang sana tuh biasanya Moko Dompit, Moko Ago gitu. Moko gitu ya. Di Bolaang Mondo ya. Luar tahu juga. Ya betul. Nah, kan Mas Hamisi lahir dan besar di namanya Kota Mobagu. Kota Mobagu. Nah, mungkin lahir dan besar di sana, mungkin kan orang juga banyak nggak tahu, mungkin kita juga pas kecil kan banyak ingatan-ingatan kita yang lupa gitu. Orang-orang tua kita sering ngasih tahu, oh iya kamu dulu pernah ini. Nah, Mas Hamisi sendiri punya nggak sih ingatan yang paling Mas Hamisi inget ketika kecil tuh ngapain sih gitu? Yang benar-benar inget Mas Hamisi lagi ngapain gitu, yang berkesan. Apa ya? Ya dulu aku masih kecil sering ditinggal Papa, soalnya Papa kerja di Balikpapan kan dulu, di luar kota ya, di sana. Lumayan jauh lah. Tapi aku sama ibuku sempat nyusul juga ke sana, ke Balikpapan. Nah waktu itu karena sering ditinggal, aku dinyanyiin lagu sama mamaku, sering nangis gitu. Ya itu sih kalau kisah masa kecilku, mungkin kayak anak-anak yang lain yang main bola gitu, main di kampung aja gitu aja sih Mas Yuan. Oh. Itu nyanyi lagu apa ya Mas? Kok sampai nangis? Lagu ya, tapi aku nggak bisa nyanyi sih. Ya,
liriknya aja. Ya. Itu soal apa emang lagunya? Soal anak yang sering ditinggalin sama orang tuanya gitu. Ada lagunya. Ya, nada yang kayak Koko masih kacili. Ya gitulah pokoknya. Malah diejek-ejek lah. Ya gitu. Malah nangis sendiri sama orang tua. Ya. Agak lucu juga tuh. Mas Hamisi sempat mention soal ya ketika kecil di Kota Mobagu. Sebenarnya untuk Kota Mobagu ini kotanya seperti apa sih sebenarnya? Mungkin banyak orang baru tahu, mungkin PSS fans juga baru pertama kali denger gitu Kota Mobagu ini di mana sih gitu. Ya. Emang di Sulawesi Utara, cuman kan maksudnya di bagian mananya ya, dari Manado berapa? Kota Mobagu itu dulu dia kabupaten tapi sekarang udah kota ya sekarang di situ. Nah, Kota Mobagu itu kota kecil yang ada di sudut Sulawesi Utara lah gitu. Ya, lebih dekat ke kalau dari Manado itu mau ke Gorontalo pasti dia ngelewatin itu kabupaten. Tapi bukan Kota Mobagu, Bolaang Mongondo lah gitu. Misalnya kota kecil yang kalau dari Manado itu kurang lebih 4 jaman dari Manado. Gitu. Kalau misalnya si balik dari sini tuh perjalanannya kayak gimana tuh? Kan dari sini dulu ke Yia. Kalau libur 3-4 hari itu Mas udah nggak bisa pulang kayaknya. Soalnya lumayan jauh kalau dari Jogja itu. Kalau mau yang paling cepat ya, kalau mau paling cepat, mau nggak mau kita harus naik kereta dari sini ke Surabaya. Nah, dari Surabaya itu biasanya ada pesawat pagi. Tapi kalau kita mau start dari Jogja, sampai di Manado itu kalau nggak salah sampai jam 11 malam itu Mas. Nah, jam 11 malam belum ke Kota Mobagunya itu. Nah, itu mungkin ya bisa kurang lebih 1 hari perjalanan lah. Dari Jogja berangkat mungkin jam 5 sore sampai di rumah itu jam 4, jam 3 subuh lah gitu. Jadi kadang aku sama keluarga kadang nginap di Manado biasanya kalau cuma ya dijemput sama istri sama anak gitu biasanya. Itu kalau dari Jogja berarti pesawat langsung ke Manado biasanya? Enggak transit di Makassar, kecuali dari Surabaya biasanya itu langsung. Lumayan Mas, lumayan jauh, makanya kalau ada waktu libur 3-4 hari kadang nggak pulang, kita di sini aja. Di sini aja. Oke. Soal Kota Mobagu, soal Mas Hamisi kecil juga main bola. Sebenarnya siapa sih yang ngajarin atau ngasih tahu tentang sepak bola ke Mas Hamisi ketika kecil? Orang tua kah atau ikut temen aja kan biasanya gitu? Ya, papa juga main bola tapi main bola cuma di kampung aja gitu, nggak sampai di apa gitu. Terus tiap hari kan rumahku kan pas di sudut lapangan gitu Mas. Di mana ya? Ini lapangan di sudutnya rumahku itu, jadi tiap hari aku pasti main di lapangan pasti. Mulai dari situ udah sebenarnya sepak bola juga bukan cita-citaku sih Mas. Ya, cuman karena saking berjalannya waktu kan main bola, udah ikut lomba antar sekolah di sana gitu. Ya jadilah kayak gini. Ya akhirnya jadi bola jadi salah satu mata pencaharian buat saya sendiri. Apalagi kan maksudnya ketika buka pintu keluar langsung lihatnya lapangan kan gitu. Nggak perlu buka pintu, nengok jendela aja udah langsung kelihatan lapangan kan. Iya dari situ ya teman-teman Mas kecil juga main di situ. Ya. Gitu. Mas Habis juga sempat mention kan tadi soal ikut turnamen di sekolah. Ingat gak Mas turnamen apa aja yang diikutin? Gak mungkin SD mungkin atau SMP atau SMA ada nggak sih? Kalau dulu mungkin zaman LPI aku cuman sekali ikut kayaknya waktu itu. SMA ya kayaknya. Ya SMA waktu SMA. Kalau SD pernah, SMP pun pernah, tapi cuman regional di situ Kota Mobagu aja, nggak pernah ke Manado, nggak pernah ke nasional, nggak pernah. Juara nggak tuh? Juara? SD nggak juara, SMP juara tapi cuma antar SMP kayaknya waktu itu. Lumayan lah. SMA juara 2 waktu itu LPI. Nggak berangkat nasional tuh? Nggak pernah berangkat. Nggak pernah sama sekali waktu itu. Aduh. Itu posisinya udah gelandang Mas? Kala itu apa waktu itu kan kita ada juga cerita lucu kalau waktu itu aku nggak bisa jadi kiper waktu itu. Kalau di kampung itu kalau jadi kiper papaku langsung nggak dikasih sama orang tuaku kalau jadi kiper itu. Ya jadi waktu itu anak-anak pasti inginnya cetak gol kan dulu Mas. Ya dulu striker, gelandang, terus SMP SMA baru udah mulai main gelandang. Nah itu terus SD, gelandang bek kanan, main striker waktu itu. Striker nggak ada teknik. Aduh. Oh iya juga tuh kenapa orang tua bisa nggak bolehin tuh apa mungkin pas papa yang Hamisi
dulu ini Enggak, itu posisinya apa? sampai Posisinya apa dia pas main dulu? stopper. Ya, stopper keras lagi. Agak turun ya langsung. Itu nggak mau jadi kiper kalau papa. Itu anak-anak di kampung juga udah tahu nggak boleh aku jadi kiper kalau di sana. Pokoknya kalau mau ngajak Koko nggak boleh Ya, jadi kiper. nggak boleh jadi kiper. Nah, gitu. Agak males juga tuh. Iya. Ini orang ini gitu. Akhirnya mungkin pas masa misi pada akhirnya udah ikut LPI juga, dan kala itu kayaknya udah mau di akhir-akhir masa SMA, masa misi, memberanikan diri ada seleksi timnas U17 ya, betul, di ya, Manado kalau nggak di salah. Manado ya. Nah, seleksi timnas U17, terus masa misi pada akhirnya memberanikan diri untuk berangkatlah ke Manado gitu. Dan dikasih sama orang tua nih duit 150.000. Ya, Nah, itu gimana tuh? waktu itu tahun terakhirku kayaknya waktu itu seleksi. Ya. Aku dengar dari temanku katanya ada seleksi timnas U17 di Manado. Jadi malam itu aku pastiin ke temanku itu kalau benar kelahiran tahun 97 kan. Dia bilang iya tahun 97. Tapi sebelumnya temanku ini pernah berangkat seleknas di Jakarta langsung. Oh, sebelumnya. Ya, si Rendra namanya. Saudaraku sih, bukan temanku. Lebih saudara ya, Lebih saudara dekat ya. Berangkatlah aku malam itu kan dikasih uang ini buat naik travel ke Manado. Jadi sampai di Manado kita naik travel itu, sampai di Manado kita nggak tahu kita bertiga itu mau nginap di mana kan? Satu lagi siapa? Si Randa. Oh, Randa. Ya. Satu lagi Randa namanya. Nah, kita waktu itu kita nggak tahu mau nginap di mana. Nah, mau nggak mau kita udah yang penting sampai di Manado aja dulu. Jadi satu malam itu kita nginap di depan ruko orang, Mas. Ya. Tapi kan duit ada tuh 150. Ya, itu cuman buat bayar travel ke Manado 70.000 waktu itu. Itu pun travelnya duduknya paling belakang. Oh, nah kenapa kalau emang? penuh itu bagasinya itu udah nggak bisa tidur kita pasti udah duduk tegak gini. Oh iya, Nah, kalau di daerah-daerah kayaknya per tempat duduk beda ya harganya. beda ya, betul. Jadi kita kan juga mau simpan uang itu buat makan di Manado. Jadi biarpun kita di perjalanan nggak enak, yang penting udah sampai di Manado aja dulu kan. Nanti bisa makan deh sih. Ya, jadi kita nginap di depan ruko orang itu satu malam sampai subuhnya baru dapat tempat tinggal kita. Subuhnya besoknya kita langsung ikut seleksi. Ikut seleksi pun itu nggak ada niatan buat lolos gitu. Enggak, yang penting aku udah pernah ikut, udah ada pengalaman lah ikut seleksi di sana. Nggak taunya lolos yang kita mewakili 3 orang dari Manado buat seleknas di Jakarta waktu itu. Siapa aja Tepatnya. tuh 3 orang tuh? Si Rendra ini jadi dia udah kedua kalinya lolos. Akhirnya. Ya, Oh, 2 kali. Ya, lolos seleknas lagi. Si Gianluca sama aku. Nah, jadi kita berangkat ke Jakarta lah. Bertiga tuh. Gianluca nih berarti dari beda kota lah nih. Beda kota, tapi kita udah saling tahu soalnya sudah pernah ketemu. Oh, waktu itu Medco kita. Pernah ketemu di Medco. Ya, Medco, pernah ketemu di Medco. Jadi udah saling tahu gitulah. Iya, Sekarang jadi sponsor PSS juga. Gitu. Oke. Soal mention Gianluca nih, kan pada akhirnya Mas Hamisi juga kepilih kan di hari Timnas U17, terus bisa diceritain nggak sih Mas, pada akhirnya Mas Hamisi berangkat untuk seleksi di Jakartanya Itu, dan apalagi pas baru datang malah di bandara kopernya Ya, patah. itu cerita paling paling mau bilang sedih-sedih, lucu. Jadi waktu itu aku sama Rendra ini berangkat dari Kota Mobagu ke Manado. Waktu itu katanya tiketnya dibayarin Asprof Sulut ya kalau nggak salah waktu itu. Nah, di tengah perjalanan, aku kan waktu itu bawa uang cuman nggak tahu orang tuaku cari uangnya dari mana. Yang penting yang penting dia bilang udah berangkat aja kamu ke sana ke Jakarta. Aku si Rendra itu berangkat dari Kota Mobagu. Pas udah setengah perjalanan mau ke Manado, tiba-tiba ada telepon kalau tiketnya nggak jadi mereka bayarin. Jadi kita nggak tahu mau bayar tiket lewat apa. Kalau si Rendra itu ya orang ada uang lah. Orang berada lah. Ya, tapi kalau aku kan ya uang buat bawa ke Jakarta seadanya lah gitu. Jadi ada pelatih kampung aku yang bawa aku ke sana. Dia bilang udah kita ke rumah Gianluca aja dulu. Ke rumah Gian lah. Bentar, rumah Gianluca ini di mana nih? Posisinya? Jadi kalau ke Manado kita pasti ngelewatin rumahnya Gianluca. Jadi pas di rumahnya Gianluca, si papanya Gianluca langsung bilang, udah kalian berangkat aja nanti aku yang bayarin tiket. Nah, berangkatlah sampai di Jakarta. Jadi pokoknya orang tuanya Gianluca juga sangat sangat membantu lah. Iya, membantu ya karena itu.
Udah berangkat kita ke Jakarta. Ini koper yang aku bawa ini yang Mas Juan bilang tadi patah ini koper cuman koper pinjam lagi gitu. Dipinjamin orang kan. Pas udah turun dari pesawat, narik kopernya patah. Aduh, aku bilang ini belum seleksi udah mikir buat ganti rugi koper orang kan, ini gimana kan aku bilang. Nah, udahlah seleksi kita 1 minggu kalau nggak salah seleknas itu dari 155 orang atau ya kurang lebih itu yang bakalan kepilih cuman 30 orang. Nah, di situ alhamdulillah aku kepilih waktu itu di situ. Si Gian sama si Rendra ini nggak lolos jadi aku sendiri. Waduh. Udah balik lagi ke kampung, ditelepon lagi tapi aku bilang, sabar dulu Pak. Aku bilang, ini aku nggak tahu bayar tiket lewat. Oh, mereka bilang mulai dari situ tiketnya udah diganti sama, udah mau dibeliin sama timnasnya langsung ya. Berangkatlah itu mulai awal aku merantau ya di sana waktu itu. Itu timnas. Ada training camp juga nggak sih? Ya, pelatih siapa sih? Fahri Usaini waktu itu. Fahri Usaini. Berapa lama tuh Mas itu? 3 bulan, kurang lebih 3 bulan kayaknya. Habis itu kita di libur kalau nggak salah terus pulang ke daerah masing-masing waktu itu. Terus sempat ikut turnamen-turnamen gitu nggak? Enggak, cuman waktu itu kita uji coba sama tim lokal Indonesia sama kalau dari luar Friends United waktu itu sama Singapura, timnas Singapura. Lumayan juga tuh. Ya, waktu itu timnasnya nggak jalan soalnya KNB waktu itu kalau nggak salah di ini yang kena ya dibekukan. Ya betul. 2014 tuh. Ya 2014. Ya pas aku baru lulus SMA itu. Betul. Tapi itu nggak enak juga tuh dengan Gianluca tuh. Ya, Gianluca itu posisi wah. Itu gimana itu ketemu tuh pasti nggak enak tuh. Aduh, malah aku yang pilih gitu kan nggak enak pasti. Tapi kan. Gian orangnya bagus, Gian nggak gimana ya? Mana yang ada buat itu dia terima lah gitu. Maksudnya ya gitu. Cilegal. Pada saat itu emang kiper siapa yang gue pilih Mas? Pas Jabar Mas, inget gak? Nadeo. Ya waktu itu Panggi Prio, waktu itu Satria Tama. Oh ya, udah itu angkatan ya. Lumayan juga tuh. Nah pada akhirnya udahlah tuh selesai U17 kan waktunya lumayan lama juga tuh jedanya tuh pada saat itu. Terus pada akhirnya Mas Samisi bergabung di Borneo U21 ya. Betul. Gimana sih Mas ceritanya? Itu ketika itu belum langsung ke U21-nya sih Mas Juan. Waktu itu enggak. Waktu itu kita ada kabar kalau ada seleksi di Samarinda. Oh, Borneo ya, ini. Borneo. Waktu itu masih Pusamania kalau nggak salah. U21. Oh, U21. Posisi Mas Samisi umur? Posisi aku umur berapa ya? 17 itu apa? Ya, 17 atau 18 gitu. 2014 itu habis. Itu bersamaan juga sama Liga nggak jalan waktu itu, KNB itu bersamaan itu waktu itu. Jadi Liga nggak jalan, setelah itu Pusamania bikin seleksi lah nih? Enggak, sebelum Liga nggak jalan itu ya. Okay. Berangkat ke Samarinda, tapi sebelum aku berangkat, aku udah singgah di rumah Gianluca juga. Si Gianluca terus singgah di rumahnya Gianluca, aku bilang ke Gian, Lex, nanti kalau mereka butuh kiper nanti aku kabarin kamu ya. Nah gitu. Mau bantu? Ya, balas budi lah. Balas budi, berangkatlah aku ke Samarinda. Pas sampai Samarinda kurang lebih 1 minggu 2 mingguan lah seleksi di sana ya. Aku ngekos di sana. Ngekos satu kamar itu 2 orang. Aku sama temanku dari Manado ada sebelumnya dia di Jogja sini terus dia ikut seleksi di sana di Manado juga. Di Samarinda. Pas mereka katanya mau cari kiper, aku telepon lah si Gianluca kan. Pas nih. Nah, aku bilang Lex berangkat aja di sini mau cari kiper. Berangkat lagian. Jadi di kosan itu kita bertiga satu kamar 3 orang. Satu kamar 3 orang itu kasurnya kasur paling tipis di dunia kayaknya itu. Kasur udah tipis, terus nggak ada kipas angin, nggak ada AC itu. Jadi kamarnya kalau... Terus gimana dong? Panas dong? Ya kamarnya kalau tutup jendela panas, kalau buka jendela nyamuk satu kampung kayaknya masuk ke dalam. Nyamuk ada satu, masuklah Gianluca datang. Nah kita seleksi 3 bulan kalau nggak salah kita di Samarinda juga. Ya kurang lebih 3 bulan. Bisa minum ini? Bisa. Nah, ini baru top.
Ya nggak bisa ngomong dong buat bridging. Teng. Mas. Siap Mas. Aduh top. Ini ada kopi susu klasik Oke, Mas, ya. spesial Siap. di warung saya. Siap. Di sini ada camilannya, ada dimsum. Siap. Ini ada dimsum cumi, ada ayam jamur sama kepiting, ada Siap. tahu walik sama ekado. Siap. Ini semua buatan istri saya Mas. Top. Gourmet di sini. Makasih ya Mas. Ya Mas, Terima semoga kasih. dinikmati. Siap. Buat teman-teman PSS fans yang mau datang kopi santai dibalut dengan view persawahan Gunung Merapi, bisa langsung datang di Opa Oma Coffee di daerah Kalasan, Sleman Timur. Ya. Bismillah. Hai. Top. Oke. Kita lanjut Mas Samisi. Tadi kan bertiga nih, pada akhirnya 3 bulan lah di sana kan sudah selesai seleksi. Pada akhirnya kepilih atau gimana pada akhirnya Mas kala itu? Kan liga berhenti juga. Ya waktu itu udah mulai ada pencoretan, beberapa pemain udah mulai dicoret. Tapi aku sama 2 temanku ini, si Gian sama temanku yang satu si Valdi ini masih tetap bertahan di sana waktu itu. Nah waktu itu kita sempat juga uji coba sama senior. Uji coba sama senior, mungkin awalnya di situ aku yang dilihat sama manajemennya dari tim aku sebelumnya dari Borneo. Mungkin di situ, tapi waktu selesai uji coba itu uji coba terakhir sebelum tim pembubaran. Oh, gara-gara liga itu. Gara-gara liga itu. Jadi bubar lah. Nah, tapi sepanjang perjalanan itu kita belum dikontrak, belum diapa juga cuman waktu udah itu. trial aja Cuman dari manajemennya sendiri memberikan kita uang juga waktu itu selama kita di sana. Nah, Mas. Waktu itu aku mau pulang ke kampung, si Gianluca juga yang paling membantu aku di sana. Soalnya waktu itu aku juga baru pertama pegang ATM waktu itu kan. Oh iya. Pegang ATM. Aku mau dikirimin uang sama orang tua aku buat beli tiket mau pulang ke Manado. Nggak tahu aku kesalahannya di apa sampai uangnya itu ketelan atau gimana, nggak tahu. Bisa? Nah, hilang. Aku udah bilang ke Gian, udah nggak usah friend, aku di sini aja. Kalian yang pulang aja duluan kan. Nggak Di mungkin situ dong. ya nggak mungkin juga mereka berdua mau tinggalin aku kan. Ya siang bayarin tiket aku pulang Gianluca juga waktu itu. Sampai sekarang ini. Makanya aku sama dia itu dibilang saudara enggak kan, soalnya rumah jauh, kenal pun nggak kenal dari kecil tapi kayak udah saudara gitu, soalnya udah saling membantu lah istilahnya gitu. Oke. Itu kan Mas Amisi bilang dapat gaji itu berapa sih Mas? Ketika bukan gaji sih sebenarnya, mungkin kayak ya dikasih duit lah sama bos. Ya. Berapa dan mungkin itu kan jadi bayaran pertamanya Mas Amisi kan gitu ibaratnya Ya, di dunia dalam terkutip sepak bola nih. Berapa dan Mas Amisi pakai apa sih duit? Itu karena 500.000 ya waktu itu. Ya itu uang buat kita bertiga itu jalan ke mall, kita main time zone mungkin, main apa, udah habisin uang itu, tapi habis itu nangis lagi, udah nggak ada Nangis lagi. uangnya itu. Iya gitu. Waktu itu. Nah ini pada akhirnya kan setelah itu Mas Amisi pulang lagi ke Kota Kota Mabagu. Mabagu, Ya, balik, liga nggak jalan, pada akhirnya sulit juga tuh. Cuman katanya Mas Amisi sempat masuk PON Sulut ya setelah pulang itu, atau seperti apa Mas? Ketika udah pulang? Ya udah pulang waktu itu. Setelah pulang itu Sulut lagi persiapkan timnya buat prapon di Bandung kalau nggak salah. Ya di Bandung. Jadi aku sempat ikut PON Sulut sana juga. Itu Waktu itu akhirnya sampai ikut di praponnya kah atau? Tapi sempat kuliah juga sih, kuliah dulu terus ada pemanggilan PON itu aku ikut di PON waktu itu. Jadi aku Mas kuliah Mas di universitas apa ya? Universitas apa ya? Di Bitung itu aku udah lupa juga, swasta tapi. Oh swasta. Ya, soalnya dulu pengen kerja di bank kan waktu itu dulu ya. Jadi aku ambil Ciri khas. ya jurusan ekonomi di akuntansi tepatnya. Ya. Fakultasnya. Pada akhirnya udahlah tuh cukup lama juga, pada akhirnya kan liga berjalan lagi, pada akhirnya ada turnamen dalam tanda kutip pramusim lah ya, ketika itu ya, betul. Di Piala Jenderal Sudirman. Pada akhirnya Borneo juga panggil Mas Amisi lagi nih, Iya. masih inget mereka sama Mas Amisi. Tapi ketika itu katanya Mas Amisi udah nggak punya sepatu bola nih, udah ya udahlah gini. Soal bola itu gimana? Sebelumnya waktu itu waktu lagi di PON itu aku udah dipanggil buat gabung di Piala Presiden waktu itu. Oh sebelumnya ada Piala Presiden pertama kalau nggak salah Iya, waktu betul. itu. Piala kayu ya. Iya. Waktu pertama
dipanggil tapi aku udah nggak mau main bola juga. Terus aku juga di kampung aja kan. Jadi yang berangkat waktu itu Gian Luka sendiri. Jadi aku udah nggak ikut berangkat. Turnamen selanjutnya Piala Jenderal Sudirman itu. Aku juga udah nggak udah main bola di kampung aja. Mau ada sepatu, mau nggak ada sepatu ya terserah lah, bebas gitu. Nah terus ditelepon lah sama manajemennya Borneo buat berangkat gabung ke sana, ikut buat persiapan turnamen itu kan. Tapi aku kondisinya udah nggak ada sepatu bola. Ngomong tuh ke manajemen Borneo tuh? Enggak, belum. Enggak. Jadi aku paksain buat beli sepatu, tapi sepatunya temanku. Oh, beli sepatu teman? Ya itu size sepatu aku waktu itu 41 kan. Ini temanku jual sepatunya size 43 ya. Aku bilang bisa tendang tanah ini kan tiap pertandingan. Udahlah, mau nggak mau aku bilang ke papaku, terus dibeliin sepatu itu. Oh, dibelilah sepatu 43 ini? Ya, tapi sampai di waktu gabung sama tim, udah dapat sepatu dari timnya juga sendiri. Jadi aku udah nggak pakai sepatu yang size 43 itu bisa nggak tendang bola, tendang tanah terus nanti. Masih ada tuh sepatunya Mas di rumah? Oh, udah nggak ada. Udah lama banget Mas. Anjir, hilang. Nah pada akhirnya setelah itu kan Mas Hamisi di Piala Jenderal Sudirman akhirnya dapat kontrak lah dari Borneo kan. Nah, uang gajian ini kan udah dapat nih, set langsung main dapat duit gajian. Mas beliin apa tuh? Itu pertama mau aku kasih sepenuhnya buat orang tuaku. Pengennya kan, biasa anak ya. Tapi kan orang tua juga nggak pernah mau ngurusin urusan anak kan. Gengsi, Dia bilang ya. Mamaku bilang udah pakai aja buat kamu sendiri. Tapi aku udah sisihin buat kasih ke dia juga. Di situ aku beli handphone waktu itu pertama. Beli handphone. Soalnya sebelumnya Sony Xperia ya? Oh, Sony Xperia-nya udah tinggal pakai karet lagi. Karet biar baterainya nggak jatuh ke bawah. Aduh. Anjir. Padahal beli apa tuh? Apa yang beli apa, Mas? Nggak usah disebutin lah. Woi, BB paling dari zaman itu kayaknya. Iya. Oke, ketika itu. Oke. Padahal Mas Hamisi debut lah ya ibaratnya main bersama Borneo di Piala Jenderal Sudirman. Terus waktu itu main menghadapi Persipura. Persipura ya, betul. Katanya Mas Hamisi juga main di sayap kanan. Sayap kanan. Soalnya waktu itu udah nggak ada pilihan lain kan waktu itu U21 harus ada yang main kan, harus main. Sampai kayak sekarang lah ya. Nah waktu itu Terence juga cedera waktu itu di sana. Jadi mau nggak mau pilihan utamanya udah aku. Jadi aku main di sayap kanan aja waktu itu 45 menit. Nah, itu debut profesional pertamanya. Bulan Desember tahun 2016 kalau nggak salah itu, masih ingat ya. Itu pada akhirnya berakhir berapa skornya Mas? Kita menang kalau nggak salah 2-1 atau iya 2-1. Nah, pada akhirnya setelah Piala Jenderal Sudirman selesai di 2016, Mas Hamisi sempat turun dulu ya ke U21 lagi, balik ke U21 lagi, terus nggak berapa lama naik ke senior dan cukup bertahan lama sih di Borneo ya Mas, bisa dibilang dari mungkin dari Borneo U21 sampai musim lalu. Gimana sih Mas Hamisi caranya bisa konsisten terus di Borneo, dan kita tahu Borneo kan juga ada beberapa kali pergantian pelatih ketika Mas Hamisi ya, maksudnya apalagi pelatihnya kebanyakan pelatih asing gitu. Gimana sih? Ada kesulitan nggak sih ketika itu? Iya, waktu itu juga sempat waktu pertama naik ke senior juga sempat mengalami di mana jarang main gitu. Tapi mungkin aku kuat sama karakterku sendiri ya, karena kan pemain bola itu harus punya karakter gitu. Biar udah cepat dikenal pelatih gitu. Ya mungkin karena karakter keras aku itu sampai biarpun pelatih berganti, tapi aku masih ada tempat utama buat main gitu di tim utamanya gitu sih. Karena mungkin di setiap tim mungkin pasti perlu ada karakter dalam tanda kutip keras yang seperti Mas Hamisi punya lah. Iya mungkin lah. Walaupun sepak bola sekarang udah sepak bola modern kan, tapi mau nggak mau pasti harus ada orang satu yang bisa matiin playmakernya atau apa gitu ya. Itu mungkin. Gitu. Nah, ngomongin soal Mas Hamisi, tipe permainan Mas Hamisi nih di tahun 2019, Mas Hamisi akhirnya berkesempatan bertandang ke PSS Sleman di Stadion Maguwarjo. Terus pada akhirnya di Piala Presiden kalau nggak salah ya juga terlibat insiden dengan salah satu pemain PSS tuh. Kenapa Mas ketika itu? Bisa diceritain nggak sih? Kok sempat adu mulut terus gimana tuh? Aku kayaknya duluan ya itu kalau nggak salah. Mungkin karena jahil kan. Mungkin. Tapi aku udah lupa tepatnya aku apain dia gitu, terus si temen gue itu si Sidik langsung mukul aku di kepala. Ya aku mau gitu.
gitu. Supaya kan setidaknya aku nggak dapat kartu merah kan gitu. Jadi aku pura-pura jatuh lah biar apa. Tapi nggak taunya dua-dua dapat kartu waktu itu, kartu merah. Tapi aku lupa Bon itu hasilnya kita menang ya kayaknya. Menang kayak Borneo ketika itu. Waktu itu. Nah, gitu. Pada akhirnya kan tanpa disangka juga jalan hidup yang dikasih sama Tuhan ya. Mas Hamisi akhirnya berlabuh ke PSS musim ini dan meninggalkan Borneo. Apa sih yang menjadi alasan terbesar Mas Hamisi untuk bergabung di PSS dan bisa diceritain nggak sih Mas cerita di baliknya itu seperti apa kala itu? Di Borneo di Sleman ya, tepatnya aku ke Sleman mungkin karena Sleman yang paling serius ya. Sebenarnya udah ada beberapa tim juga pas aku selesai dari sana itu ada beberapa tim mau hubungin buat gabung sama mereka. Tapi waktu itu Sleman yang paling serius. Terus juga waktu itu yang aku tahu si Busos kan udah mau ke sini. Sebelumnya juga aku sama dia kan main, jadi aku udah tahu karakter si Busos, orangnya si Busos gimana. Nah, aku sama dia udah kabar-kabaran lah kalau kamu mau kemana gitu kan. Si Busos kesini, terus si Sleman yang paling serius, ya udah aku kesini aja. Ada temanku juga kan gitu. Di sini juga ada si Black, ada teman-teman yang lain. Nggak tahu juga. Ya makin kesini makin banyak lah maksudnya teman-teman kan. Bang Leo gitu, Kevin, gitu. Produk Borneo semua tuh. Nah, pada akhirnya itu jadi alasan terbesar Mas Hamisi lah ya untuk pada akhirnya bergabung dengan PSS. Ya, terus di sini dari sporternya mungkin ya. Salah satu sporter terbaik di Indonesia kita tahu sendiri kan. Nah, makanya itu mungkin dan kita merasa sebagai pemain juga dengan antusias supporter seperti ini merasa tertantang kan kita datang ke sini gimana sih gimana euforianya di sini di Sleman ya, itu juga salah satu faktor utamanya sih. Nah, itu juga tuh soal mungkin kan apalagi supporter PSS ya, banyak yang kaget soal Mas Hamisi pada akhirnya bergabung dengan PSS. Pada komen-komenannya, wah ini dulu aku lawan Pada komen pada akhirnya gabung PSS aku inilah pada akhirnya dan sekarang jadi orang yang mungkin dicintai oleh supporter. Apa sih yang Mas Hamisi rasakan ketika pada akhirnya bermain pertama kali di Stadion Maguwarjo dengan seisi stadion full, apalagi kala itu kita ada dari teman-teman BCS juga membuat koreografi juga kan ketika laga perdana kandang musim ini. Itu gimana, apa yang Mas Hamisi rasakan kala itu? Tentang supporter juga terutama. Ya, kita main yang waktu itu paling rame itu waktu Persis Solo kalau nggak salah yang di kandang itu ya. Iya, Persis Solo. Nah itu. Seneng ya, apalagi waktu itu aku cetak 1 gol juga. Nah, gol itu gol ya walaupun kita nggak ada. Ya kipernya Gian juga itu. Jadi aku udah menang 2-0 sama dia sekarang. Waktu di Medco aku ngegolin sama ini kemarin. Nah, senang juga tapi waktu itu kita karena nggak dapat poin full di sini kan. Di Sleman imbang. Tapi kalau dari tanggapanku tentang supporter, wah seneng lah. Udah penuhi stadion gitu, euforianya bagus, itu bikin kita sebagai pemain lebih semangat gitu Mas Juan, lebih terus kalaupun dengan kedatangan supporter segitu banyak terus apalagi kita bisa memenangkan pertandingan kan pasti ada kesan kepuasan ya buat pemain itu. Nah, kita kan beberapa pertandingan ke belakang ini juga tanpa supporter ya bermain di kandang itu. Mas Hamisi sebagai pemain ada merasa kehilangan tersendiri nggak sih? Ya besar, gimana pasti. Karena tadi kita balik ke tadi lagi kita butuh supporter. Supporter itu apa ya? Bikin gairah semangat. Ya gairah semangat kita itu muncul di lapangan gitu. Teriakan mereka itu kita butuh gitu di lapangan. Kalaupun nggak ada supporter kita ya pasti sepak bola kita marah-marahan, ada kesalahan. Tapi itu jelas terdengar gitu. Jadi kadang bikin kita gimana ya gitu. Tapi kalau ada supporter kan itu bisa ya biarpun kita ngasih tahu teman mungkin nggak terlalu kedengaran tapi suara supporter itu bikin gairah kita itu semangat kita itu. Menangkan pertandingan. Itu juga tuh. Nah, ngomong soal musim ini juga, Mas Hamisi perdana bermain di PSS walaupun bermain sebagai gelandang bertahan ya, bahkan
Mas Samsi tapi sudah bisa mencetak 3 gol total untuk PSS Ya, musim ini, alhamdulillah, termasuk ya. di pramusim ya. Mas Samsi punya latihan khusus nggak sih, atau ada cara khusus nggak sih untuk bisa pada akhirnya menemukan performa tersebut? Apalagi kita lihat di Borneo kan juga Mas Samsi yang nggak terlalu banyak juga untuk mencetak gol gitu. Iya, benar. Atau mungkin secara gaya permainan atau di PSS seperti apa sih Mas? Kok bisa? Ya, nggak tahu ya, orang kalau cetak gol itu mungkin karena beruntung aja sih mungkin kan, beruntung aja. Jadi mungkin pada saat itu aku hari beruntungku mungkin saat itu, jadi aku cetak gol. Kalau ya gitu sih Mas Yuan kalau menurutku. Iya, bingung aku kalau cerita tentang bikin gol itu. Tapi kalau main di sini aku senang gitu ya. Serah. Mungkin karena kesenangan itu juga kali ya. Maksudnya jadinya menemukan cara yang tersendiri untuk bisa gimana sih cara aku bisa bantu lebih untuk tim PSS ini gitu mungkin. Iya. Nah, ngomong soal pertandingan juga, ada nggak sih yang Mas Samsi kan maksudnya tipe permainannya dalam tanda kutip keras nih kan. Ada nggak sih yang menurut Mas Samsi di musim ini ya bersama PSS secara tensi pertandingan mungkin tinggi, dan Mas Samsi ketika main tuh kelelahannya bukan cuman capek fisik aja tapi kayak capek secara mental juga karena tensi permainannya tinggi nih pas ketika lawan siapa kali itu, dan kenapa? Di musim ini ya. Kemarin lawan Barito mungkin di Banjarmasin ya. Wah, itu Kita kalah 3-1 ya. udah capek, panas, terus kadang wasit ngambil keputusannya. Ada salah satu kejadian di sana aku juga dipukulin, tapi ya di kamera mungkin kelihatan, tapi itu orang-orang nggak tahu mungkin kalau ya itu mungkin tensi. Jadi kepancing buat kita juga mau main keras, main ini. Ya mungkin itu salah, tapi salah satu faktornya ada mungkin di situ karena aku sempat dipukul juga kan. Itu sih menurutku yang kayak berasa capek, terus hasil akhirnya kalah juga. Ya itu capek secara fisik sama mental juga kan. Mau balik jauh juga. Mau balik jauh, nggak bawa poin, nggak bawa pulang apa-apa gitu. Ya itu jadi pertandingan. Kalau misalnya dalam karir Mas Samsi tersendiri, Mas inget gak? Kalau dalam karir pas ketika di Borneo kala itu, atau mungkin di timnas bahkan? Enggak sih Mas, pokoknya aku yang penting kalau main itu 100% mau menang itu intinya. Jadi setiap pertandingan itu pasti Gitu terus? ya ada emosinya, ada capeknya, ada gitu Mas. Soal tensi tinggi juga kali ya. Mas Samsi kan mungkin punya gaya bermain yang mungkin banyak orang tidak terlalu suka ya dengan gaya tersebut gitu loh. Tapi Mas Samsi sendiri dapat gaya bermain tersebut di mana sih? Atau mungkin ketika main di kampung dulu kah, atau gaya seperti itu tapi melekat lah pada akhirnya, gimana sih Mas? Ya mungkin di kampung ya. Kalau main di kampung kan orangnya udah nggak ada wasit gitu. Mau hantam aja gitu kan. Gitu mungkin. Tapi kalau kesini, soalnya mungkin Mas Juan juga, aku kan orangnya hidup di perantauan kan. Mau nggak mau aku harus apa yang aku rasain di luar gitu, kerasnya kehidupan di luar kan mungkin nggak disukai sama orang-orang lokal atau apa. Itu harus aku di lapangan aku harus gitu juga gitu, nanti nggak. Biar jadi orang mungkin ngelihat kita nggak diremehin lah. Iya gitu. Nah, kalau kita udah diinjak dari awal ya pasti diinjak-injak terus. Tapi kalau kita juga kuat, kita keras, orang tahu oh, dia keras juga, nggak sembarangan gitu. Betul. Tapi tentu karakter tersebutlah yang pada akhirnya membawa Mas Samsi bisa sampai di titik inilah. Ya, bahkan bisa pada saat itu bisa timnas, bahkan mau menikah pun tetap training camp juga kan. Tetap ditinggal kan. Dan kita jangan bahas itulah. Masalah itu terlalu pribadi, tidak usah. Terus mungkin Mas Samsi udah hampir setahun mungkin ya? Iya, di kurang Sleman, lebih ya setahun. Kurang lebih. Gimana sih Mas Samsi melihat sejauh ini suasana di Sleman mungkin? Dan ada perbedaan yang paling mencolok gak sih antara Mas Samsi ketika tinggal waktu itu di Samarinda ataupun di Kota Mobagu sendiri? Ya. Apa sih Mas gitu? Apa ya? Kalau di dalam tim, kalau untuk sekarang ini teman-teman bagus semua, dekat sama teman-teman yang lain gitu. Tapi kalau secara daerah ya, daerah mungkin. Cuacanya mungkin ya kalau di sini sama Samarinda. Kalau di sini, kalau di Samarinda panas kayaknya, lebih panas dari sini kalau. Bukan kayaknya sih, emang sih. Iya ya, kalau di Samarinda, kalau di sini enak gitu. Apalagi kita daerah atas juga kan. Daerah atas. Ya, kalau malam dingin, sejuk gitu, bangun pagi enak. Agak lumayan jauh dari perkotaan gitu loh. Kayak di Kota Mobagu lah gitu. Daerahku juga, iya daerahku juga kan. Di dataran tinggi juga? Ada dataran tingginya. Tapi kan di sana
belum kayak kota besar kan Mas. Jadi kalau bangun pagi itu masih lihat embun gitu. Nah, ya kurang lebih kayak di sini kan. Kalau tempat wisata sendiri, Mas Hamisi ke Sleman udah kemana aja Mas? Apa belum jalan-jalan sama sekali Mas? Kalau istri ke sini baru aku jalan. Kalau aku selama aku sendiri di sini aku jarang banget jalan Mas. Sampai sekarang pun aku nggak pernah ke Candi Borobudur, nggak pernah ke candi apa yang dekat sini? Prambanan, nggak pernah. Tapi istri berarti belum ke sini dong? Ya, istri udah pernah ke sini, tapi kita mainnya ke daerah. Oh, yang atas Kaliurang tuh? Enggak, apa namanya? Di mana? Tempatnya hoki itu apa? Gunung Kidul ya, ke daerah sana daerah kebanyakan. pantai-pantai Ya pantai sana aku sama istri. Udah sering ke sana sih kalau istri sama anak ke sini kebanyakan aku pasti ke daerah sana. Oke. Nah, terus kan juga biasanya kalau misalnya libur kompetisi ini kan lumayan panjang nih. Mas Hamisi kan biasanya pulang ke Kota Bagu. Apa sih yang Mas Hamisi lakuin untuk ngisi libur kompetisi? Katanya Mas Hamisi juga, kan Mas Hamisi bilang situ masih kebun gitu-gitu. Iya. Terus Mas Hamisi katanya juga punya motocross ya. Itu Itu ngapain, karena apa namanya? Mertua punya kan? Oh. Ya. Jadi di sana kalau libur pasti diajak mertua sama kakak ipar main motor di sana. Mantap. Ya, terus istri juga lihat nggak tahu kan ngapain aku kalau di rumah kan. Jadi ya udah ikut aja sama papa sama kakak ipar gitu main motor di sana. Jadi kalau pulang itu pasti ada jadwalnya buat main motor sama. Si Xiao ikut juga tuh, Xiao tuh. Oh enggak, Saugi masih kecil kan, tapi dia punya motor juga, motor. Motor kecil itu. Iya, dia punya. Dia punya, tapi dia nggak main itu. Janganlah bahaya buat dia kan. Tapi kan bapaknya juga main. Iya, tapi kalau untuk seumuran dia main sepeda aja dia sepeda. Main sepeda yang pakai kaki itu. Iya, pakai kaki itu aja dia. Aduh. Nah itu juga tuh Mas Hamisi kan tim kesukaan Liverpool ya kalau nggak salah. Iya, ya. Nah, terus kenapa nama anaknya Xiao itu? Xiao kan Shauki itu. kurang MU apa lagi gitu kan? Ada sih kalau Shauki aku yang namain dia Shauki Sakil itu karena aku udah lupa arti namanya itu, masa aku lupa arti nama anakku sendiri. Aduh, nggak ada. Kalau itu nggak dikat aja berarti bahaya. Aku harus search di Google dulu kan. Iya. Tapi kalau timnya Liverpool. Liverpool tetap. Tapi kesini aku juga jarang nonton bola, cuman wah Liverpool aja gitu. Kalau Liverpool kalah ikutin, Liverpool menang ya ikutin. Gitulah. Males Tapi kalau juga, nonton bola aku jarang nonton bola Mas Iwan. Ya, terus kalau misalnya mau update gitu soal pertandingan gitu, nggak juga. Cuman mungkin scroll di Instagram, tapi kalau nonton bola aku soalnya udah tiap hari kita lakuin kan. Tiap hari kita lihat bola, tiap hari nendang bola. Tiap hari sampai kamar nonton bola lagi kan. Nonton. Tiap hari dengar orang ngomong Inggris ya. Iya. Sama aja. Oke, terakhir nih kita ada di pertanyaan terakhir nih untuk Mas Hamisi. Pertandingan saat ini PSS menyisakan kurang lebih 10 laga ya untuk dijalani. Kita juga di posisi yang sebenarnya agak sedikit rawan. Harapan Mas Hamisi sendiri untuk PSS ke depannya di sisa laga ini seperti apa sih Mas? Ya pasti lebih baik ya Mas Juan dari. Tapi aku target aku pribadi ya, belum untuk tim. Target aku pribadi karena aku melihat 2 musim terakhir ini Sleman selalu tersiok-siok di dasar klasemen lah gitu, maksudnya di jurang degradasi. Kalau target aku pribadi yang penting lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ya. Ya, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin ada di peringkat berapa gitu, tapi jangan yang kayak sebelumnya itu udah setengah mati. Di sisa pertandingan ini kita berharap ya kita bisa selalu meraih poin penuh sih di setiap pertandingan biar mengamankan kita di Liga 1. Ya, tetap harus berada di Liga 1, itu paling penting sekali. Oke, siap. Ya, kita punya basis supporter yang besar, kita nggak mungkin mau main di Liga 2 juga kan. Iyalah. Dari Sleman fans, dari semua gitulah. Oke. Sebenarnya kalau lebih baik dari musim lalu kan kita nggak degradasi aja udah bagus. Mas. Iya itu. Musim lalu kita 17. Mas. Iya makanya. Kita dipotong aja jangan bahaya. Oke, gitu aja Mas Hamisi. Terima kasih banyak sudah hadir di Getting Closer. Mungkin bisa dikasih tahu lagi nih buat PSS fans kalau mau ngopi kira-kira di mana Mas, di daerah Sleman Timur Mas? Ya, di Opa Oma Coffee. Oke, siap. Top. Nah, Mas Hamisi, kita datang ke sini nggak cuma menikmati kopinya aja nih, ya. Mas Hamisi. Kita juga akan belajar langsung tentang gimana sih caranya membuat kopi. Jadi kita masuk ke sesi pembuatan kopi, Mas. Nah, ini yang aku tunggu-tunggu. Ini yang aku tunggu ya? Ya. Let's go gitu, Mas. Ya Mas Hamisi, ini kita akan
belajar membuat kopi ya. Iya, iya. Kita belajar bareng. Ini kita mau pakai kerinci mas, kayu aro. Ini dari Biar Kopi. Oh ya. Ya, ini langsung dari bijinya. Ini kopi asli mana, Mas? Kopi asli kerinci mas, dari kerinci. oh, kerinci. Kayu aro ya. Nah, coba kita giling dulu mas, nanti langsung digiling. Ini kita pakai 15 gram. 15 gram. Ya, agak banyak aja mas. Ini lagi 6 gram. Nah, dikit lagi. Dikit aja. Oh, kelebihan. Dah, Oh, mas. nah. Ya, dah. Ini sekarang digiling. Nah. Ah. Nah, terus tutup. Terus langsung. Cukup ya? Nah, sekarang kita pakai alatnya mas. Ini alatnya V60 namanya mas. Dari Hario. Kenapa namanya V60? Karena modelnya bentuk V sama 60 derajat kemiringannya. Ini gunanya buat Ini nyaring kopi mas. Oh, nyaring kopi. Ya, filternya pakai ini, pakai kertas paper filter. Ini caranya dilipat. Set. Terus dibuka. Nah, ini namanya paper filter V60. Ini airnya sudah ada. Coba mas ini dibasahi dulu biar aroma Dibasahi? hilang. Ya dibasahin ini semuanya. Yes. cukup. Cukup? Ya. Nah, ini gunanya dibasahin untuk biar aroma kertasnya itu hilang. Hilang, Sama oh. netralisir air. Jom kita masukin kopinya mas. Taruh di atas. Taruh di sini langsung masukin semua aja. Semua langsung. Ya. Udah semua. Ini ada pengaruh dari rasa kopinya nggak nanti kalau di apa namanya? Kasar halusnya kopi tadi juga sangat ngaruh. Ya. Gitu. Nah, ini langsung diseduh aja dari tengah ke pinggir-pinggir. Itu. Ini muter nggak harus muter ke kiri ke kanan Ya, nggak kan? bebas nggak apa-apa malahan. Nah pelan-pelan aja. Yang penting semua basah dulu. Nah kita nyampe 30 mili. Yo. Lagi dikit lagi. Hup. Ya. Nah, ini kita 30 mili di 30 detik itu namanya blooming mas. Blooming itu untuk mengeluarkan karbon dioksida dari kopi. Ini yang keluar ini. Yang busanya itu ya? Busanya itu ya. Ini karbon dioksidanya keluar. Jadi nanti kopinya agak nggak terlalu kuat banget. Gitu. Nggak terlalu strong Nggak gitu. terlalu strong ya. Jadi buat yang asam lambung gitu masih bisa Ya, nikmatin masih lah. bisa. Asal juga harus ya minim makan dulu lah. Iya. Ngerti. Gitu. 30 detik sekarang ya. langsung nggak apa-apa. Ini diangkat. Enggak, langsung dituang lagi. Oh, dituang lagi. Kita nyari 70 mili. 70 mili. Ya. Ini namanya puring kayak gini. Oh, puring. Pour over. Ya. Semuanya kena mas, sampai pinggir sini. Ya, ini konsisten mas, kayak mainnya Mas Ami sih. Amin. Ini nanti sebelum kering, sebelum turun semua, kita tuang lagi sampai 100 mili. Oh jadi dia harus 3 kali gitu mas? Ya, ini monggo 100 mili sekarang. Nggak gampang juga muter gini ya mas? Iya mas. Mending main bola kan mas? Iya mending. Dah? Oh. Ya. Nah, tunggu turun dulu. Nanti setelah ini kita nyari di 225 mili langsung. Karena perbandingannya 1:15 mas. Biasanya ukuran normal dari SCAA dari aturan kopi dunia itu 1 gram kopi 15 mili air. Jadi kita pakai 15 gram. Jadi kita pakai 225 mili air. Monggo langsung kita nyari 225. Ini yang terakhir ini? Ya. Ini namanya leher angsa ya, bukan? Leher angsa. Ya. Ini kalau enak bahaya nih mas. Terancam nih para warung kopi ini. Main bola bikin warung kopi nih. Tapi kita nggak segampang itu lihat barista lagi bikin kopi berarti ya. Ini masih standar ini.
Ini suhu juga berpengaruh, Mas. Ah, Semakin tinggi suhunya nanti kan semakin dark, semakin panas kan. Terus dikit lagi. 200. 225. Oh, 25. Kurang 25 lagi ya. Yang pinggir-pinggir aja itu, Mas. Yang busanya itu kan enggak apa-apa. Nah, muter. Sedap. Yes, sudah. Tuh. Malaysia. Suka minum kopi, Mas? Ya kalau ada teman ajak nongkrong minum kopi. Kalau enggak ya enggak. Tapi kan kopi bagus buat sebelum pertandingan kan, Mas? Oh, Ya. Kafeinnya itu mungkin kalau nggak salah buat naikin. Ini V60, bingnya dari Kerinci, buatan Mas Hamisi. Ali. Top. Ale. Enggak, Mas. Disipin buat sendiri. Top. Top. Asam gitu. Enak. Nah, ini Mengancam para barista ini. aduh, bahaya ini. Udah Ini bisa Arabica, Mas, jadi agak asam kalau. Kan baik. Untuk bikinannya tadi ya, untuk dikonsumsi sudah sangat layak, Mas. masa? Ya, layak. Mungkin tadi puterannya aja yang kurang konsisten dikit. Baru pertama Ya, juga baru Mas. pertama. Ya. Ya, mungkin kalau orang main bola baru pertama juga masih Tendang bola ya, juga nggak masih kena bola kayaknya. Ya, gitu. Jadi kalau besok lebih didalami, Ya. malah bisa buka warung kopi Mas di sini. Amin, Bahaya ini. amin. Itu yang penting. Oke banget ini. Kopinya dari Mas Hamisi, buatannya, V60-nya. Ya, buat teman-teman yang mau nyobain kopi sama mau santai-santai, nongkrong santai, view-nya Merapi, ada persawahan, langsung aja datang ke Opa Oma Coffee. Top. Ali.